Guru, keras untuk kita belajar. Marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Belajar tentang magnet, tetapi sebelum belajar, Ibu akan tanya dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Rika. Hanya Rika saja. Ya. Mana katanya Rika? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Nah, Rika, mudah-mudahan Rikanya tidak sakit ya. Kalau misalnya sakit, kita doakan mudah-mudahan Rikanya cepat sembuh. Oke, hari ini sebelum Ibu belajar tentang magnet, nah, apakah kalian pernah tahu apa itu magnet dan apakah kalian pernah melihat ada magnet di rumah dalam sebuah benda? Ada? Di mana coba? Dalam apanya di kulkas? Dalam apa? Dalam pintu. Itu bisa merekat ya dengan sempurna karena adanya magnet. Untuk itu hari ini kita perdalam lagi pengetahuan kita tentang apa? Tentang magnet. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan yang pertama, kalian harus bisa dan tahu apa itu magnet dan sifat-sifatnya melalui pengamatan dan percobaan sederhana yang akan kita lakukan nanti. Dan yang kedua, kalian harus menjelaskan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari.
mengucapkan lagu tersebut siap? Tepuk magnet. Menarik logam. Ilmu hebat. Anak cerdas. Magnet hebat. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang magnet. Silakan lihat ke depan semuanya, perhatikan baik-baik. Nah, apa dan untuk apa magnet diciptakan? Oke. Dan lihat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan tadi pada kalian semua ya. Kalian harus tahu tentang pengertian dan manfaat magnet. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk memperdalam lagi, lihat video yang Ibu tayangkan di sini. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, nanti ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ada yang tahu apa itu magnet? Magnet adalah benda yang bisa menarik logam kan, Bu? Tepat sekali Putra. Selain itu, magnet juga memiliki banyak rahasia menarik lainnya loh. Yuk kita ke Lab Science untuk mengeksplorasinya. Magnet adalah benda yang bisa menarik logam seperti besi, baja, dan nikel. Tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Yuk kita lihat contoh benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah Putra, Ibu sudah menyiapkan benda-benda yang kita perlukan untuk eksperimen kali ini. Wah, banyak sekali, Bu. Jadi penasaran? Coba Putra, menurutmu benda mana saja yang dapat ditarik oleh magnet? Klik kertas dan koin tertarik. Tapi pensil dan penghapus tidak. Betul sekali, karena klik kertas dan koin termasuk benda yang terbuat dari logam, sedangkan pensil dan penghapus bukan benda yang terbuat dari logam. Lihat garis-garis magnet. Selanjutnya, mari kita belajar tentang garis-garis gaya magnet. Wah, garisnya bergerak membentuk lubang. Keren. Nah, ini yang disebut garis-garis gaya magnet. Pola ini menunjukkan medan magnet, yaitu area di sekitar magnet yang memiliki kekuatan, tarikan, atau tolakan. Di sana kalian menemukan tarikan dan tolakan. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang, coba dekatkan kutub utara dengan kutub utara Putra. Apa yang akan terjadi? Coba perhatikan. Mereka saling menjauh, Bu. Itu karena kutub yang sama akan tolak-menolak. Nah, sekarang coba dekatkan kutub utara dengan kutub selatan. Wow, mereka menempel. Elektromagnetik adalah fenomena magnet yang dihasilkan oleh aliran listrik. Magnet yang dihasilkan ini disebut elektromagnet. Elektromagnet hanya memiliki sifat magnet saat ada arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor seperti kawat tembaga. Selanjutnya kita akan membuat elektromagnet. Caranya dengan melilitkan kawat pada paku lalu menyambungkannya ke baterai. Wah, paku ini bisa menarik ke kertas. Tapi kalau baterainya dilepas bagaimana? Kalau baterainya dilepas, maka kekuatan magnetnya akan hilang. Elektromagnetik hanya bekerja saat ada aliran listrik saja. Magnet sementara. Magnet sementara adalah benda yang menjadi magnet setelah digosok dengan magnet permanen. Tetapi sifat magnetnya hanya bertahan sementara. Kalau paku
paku digosok dengan magnet, ia bisa menjadi magnet sementara. Nah, magnet sementara ini kekuatannya akan hilang setelah beberapa waktu. Berarti magnet bisa dibuat ya, Bu? Betul, magnet tidak hanya alami, tetapi juga bisa diciptakan. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di obeng magnetik, ada zodiak jatuh, di kompas untuk menunjukkan arah mata angin, dan pada pintu kulkas yang berfungsi untuk menjaga pintu agar tetap tertutup rapat. Jadi magnet itu benar-benar penting ya, Bu? Betul Putra, sains ada di sekitar kita dan belajar magnet membuat kita memahami banyak hal. Hari ini kita sudah belajar tentang magnet, benda-benda yang bisa ditarik magnet, garis-garis gaya magnet, kutub magnet, elektromagnet, magnet sementara, dan manfaat magnet. Wah, pelajaran ini seru banget. Bagus sekali Putra, jangan berhenti belajar ya. Baik, Bu. Sudah. Nah, barusan kalian sudah menonton tentang tayangan magnet. Dan tadi Ibu sudah bertanya bahwasanya ketika awal, apakah pernah melihat magnet? Pernah Bu, di mana? Di rumah. Di mana Bu? Di kulkas. Tadi ada yang jawabnya seperti itu. Ternyata ketika kalian menonton tadi dari tontonan tersebut memang benar ya, magnet tersebut bisa ditemukan di mana? Di kulkas salah satunya. Ya, nah sekarang Ibu perjelas lagi. Di sini kalian dituntut untuk tahu tentang pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu seperti besi dan baja. Ya, jadi magnet itu ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ada yang bisa ditarik oleh magnet. Magnet dapat menarik benda. Nah ini magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, di garis bawahi, baja dan nikel. Misalnya apa? Misalnya adalah paku dan jarum. Itu terbuat dari besi dan nikel. Kemudian apa lagi? Ada lagi magnet tidak menarik semua benda. Jadi tidak semua bisa ditarik oleh magnet. Nah, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Yang pertama tadi adalah plastik, kemudian kertas, kemudian ya teorinya seperti itu. Nanti kita akan buktikan secara bersama-sama. Nah, di sana terdapat sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet itu dapat menarik logam tertentu. Tadi sudah tahu bahwa besi, baja, nikel itu bisa ditarik oleh magnet. Kemudian gaya magnet yang paling kuat itu terdapat di ujung-ujung magnet. Kenapa di ujung-ujung magnet? Memang ada di ujung-ujung magnet karena kutub magnet itu terdapat di mana? Di ujung. Nah ini. Nah ujung sini. Ya, nanti ada kutub utara dan kutub selatan. Itu ada kutub mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang terakhir, magnet itu dapat menembus benda tipis seperti kertas atau kain. Nanti kita akan buktikan. Mengapa Bu apabila kutubnya didekatkan sama, utara dengan utara, selatan dengan selatan, tadi terjadi apa? Penolakan. Kalau misalnya beda, tarik menarik. Nah, karena itu adalah sifat magnet. Ini Ibu punya magnet dua. Di sini ada kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara ditandai dengan N, kutub selatan ditandai dengan S. Jadi kita sama-sama nih kita pelajari. Ada kutub magnet. Kutub utara ditandai U dan kutub selatan ditandai dengan huruf S. Ini N, ini S. Nah, utara dengan N, selatan dengan S. Ingat, utara dengan N, selatan dengan S. Apabila selatan
Nah, ini selatan dengan selatan. Tuh. Ya, jadi betul tidak? Nanti kita akan buktikan sama-sama. Kemudian, magnet dapat menarik tanpa menyentuh. Beda dengan gaya dorong. Kursi ini akan berpindah apabila ibu dorong. Ya tidak? Tapi magnet itu akan bergerak tanpa disentuh. Ya, tuh. Tanpa ibu sentuh dia bergerak sendiri. Ini mengandung magnet. Nah, tuh kan? Ya, tuh kan? Ini mengandung magnet. Jadi tanpa ada gaya dorong ataupun apapun, adanya magnet itu akan bersentuhan tanpa kita harus menyentuh benda secara langsung. Nah, tarikan dan tolakan magnet, lihat, itu adalah kutub yang sama, ya, kutub selatan dan kutub selatan. Itu didekatkan, gayanya akan seperti itu, yaitu tolak menolak, dan garis-garisnya seperti itu yang muncul. Ya, tadi juga kalian tonton ya, garis-garis tentang magnet. Kemudian selanjutnya, kekuatan magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, akan semakin kuat gaya tariknya, dan semakin jauh gaya tarik magnet itu akan melemah. Kita contohkan lagi. Nah, ini kan bisa nempel. Gunting ini bisa nempel dalam magnet karena ini dekat apa jauh? Dekat. Coba kalau misalnya kita jauhkan, ya, ini tidak nempel, tapi cuma nyangkut, ya, sedikit maunya nyangkut, cuma tarikannya lemah. Tapi kalau tarikannya dekat langsung nyangkut, ya tidak? Nah, ini terbukti bahwa magnet itu memang bisa menempel di logam atau ini ke salah satu bendanya adalah gunting. Itu ya. Nah, selanjutnya lihat lagi ke depan. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya magnet ada dan bisa dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lihat di gambar, ada apa kelompok ini? Ada lampu. Kemudian ada apa lagi kelompok yang ini? Ada pengeras suara. Kemudian ada apa lagi di kelompok ini? Ada dinamo dan pintu kulkas. Nah, barang-barang ini, benda-benda ini semuanya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang nyata ada di rumah kita sendiri. Coba sekarang kita punya kulkas, tapi tidak ada magnetnya. Apakah kulkasnya bisa menutup dengan rapat? Tidak. Kita sekarang punya mainan tempelan kulkas, ya. Tidak ada magnetnya. Apakah bisa ditempel di pintu kulkas? Tidak. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari magnet yang selalu kita gunakan di rumah. Kemudian apa lagi? Magnet dalam teknologi. Adakah magnet dalam teknologi? Ada. Nah, seperti itu. Nah, kita itu melihat apa itu? Ada kereta. Kereta super cepat menggunakan gaya magnet sehingga bisa melayang di atas rel tanpa roda, tanpa adanya gesekan. Beda juga gaya gesek, gaya dorong itu harus ada perantara. Kalau magnet tidak. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ya. Sekarang kita bermain magnet dengan ibu. Ibu punya magnet yang sudah disediakan ini di kelompok masing-masing, boleh dibagikan. Yang pertama di kelompok yang ini. Oke, ini alatnya. Nih, di kelompok yang ini coba. Nih. Oke. Alat-alat tersebut, nah nanti kalian kerjakan di LKPD ini, ya. Pemahaman yang kalian dapatkan dari video, dari penjelasan ibu, apakah memang betulkah magnet seperti itu? Kita coba sama-sama. Siap? Siap. Kelas 5.
Satu, ditulis namanya di sana, Nak. Oke. Lihat dulu ke depan untuk bisa memperhatikan. Lembar kerja ini diisi nama kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah itu nanti dibaca percobaannya seperti apa. Nanti ini diisi. Yang tidak menempel apa tidak, kemudian mengapa terbuat dari bahan apa itu. Yang kalian simpan di kotak ayah ibu, simpan di mistik masing-masing itu sebagai alat percobaan. Nanti pertanyaan ini dijawab, kemudian dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Siap? Siap. Oke. Silakan bekerja. Coba nanti diujinya oleh sama-sama, ini kertasnya, Nak, untuk menguji benda tersebut. Nih, jadi tanahnya, berasnya nanti bisa dimasukkan ke dalam kertas dulu. Oke, ini. Coba. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak dimengerti? Coba ada yang bertanya nggak? Hah? Akila, ada yang bertanya kelompok ini? Oke, ini bisa dimasukkan, nanti magnetnya bisa dicoba satu-satu. Siap ya bekerja semuanya? Siap? Oke. Lanjut. Oke, itu magnetnya ada berapa macam, Nak? Ada 3 magnet, apa saja? Oke, batang, coba ditunjukkan yang batang itu yang mana? Yang mana? Iya, pinter. Yang lingkaran itu yang mana? Oke, kasih tepuk tangan, Anissa. Yang U itu yang bagaimana? Oke, kasih tepuk tangan, Kasina. Betul. Silakan dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Ada yang enggak? Nah, di sini bisa menarik sendok? Ya, bisa menarik koin ya? Iya, dapat menarik koin. Oke, semuanya nampaknya bisa bekerja sama-sama ya. Silakan. Nanti kita presentasikan di depan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, itu. Belas bisa? Oh, nggak bisa. Belas bisa. Belas ya? Itu bisa. Nah, buktinya. Iya, berarti bisa menempel ya. Coba ibu tanya untuk magnet itu yang mana? Nanti habis praktek ibu mau mejanya bersih, rapi kembali, dimasukkan lagi ke dalam kotak yang sudah disediakan ya. Oke, ya silakan di depan dipresentasikan. Silakan, Nak, maju ke depan, Nak. Oke, kelompok yang ini akan mempresentasikan hasil dari percobaannya. Oke, ke sini, ke sini. Lihatnya ke sini, ini nih. Ya, oke, beri salam dulu. Assalamualaikum dulu. Oke. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jian. Ya, silakan hasilnya dibacakan. Paku biasa ya, karena terbuat dari logam. Ya, Paku payung biasa karena terbuat dari logam. ya, terus. Sendok plastik tidak karena terbuat dari plastik. Ya, terus. Gunting biasa karena terbuat dari logam. Kertas Ya. biasa karena tidak terbuat dari logam. Ya, terus. Beras tidak karena tidak terbuat dari logam. Ya, Koin biasa karena terbuat dari logam. ya, Sendok logam karena terbuat dari logam. Ya. Pensil tidak karena terbuat dari kayu. oke. Jarum pentul biasa karena terbuat logam. Ya, kasih tepuk tangan. Coba pertanyaannya dijawab, Jihan. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan percobaan benda apa saja yang disebut benda magnetis? Ya, apa? Paku biasa, paku payung, gunting, koin, sendok logam, dan jarum pentul. Sama tidak? Sama. Sama. Kasih tepuk tangan. Itu. Oh, apa? Benda apa saja yang
Ya, ini silakan kasih tepuk tangan dulu, silakan kembali di kelompok. Oke, sini. Dibagikan ya ininya ya. Dikumpulkan. Dah. Oke, ininya dibereskan lagi. Oke. Ini dibereskan lagi. Dah, ya. Oke, setelah kalian melakukan percobaan ini, nah, kelompok yang ini akan bermain peran tentang magnet tadi. Yang mana? Tentunya kelompok ini aja ya. Yang kelompok 1 ya, siap ya? Nih, coba dipakai oleh masing-masing. Coba. Ya, dipakai oleh masing-masing. Tentunya ada yang jadi magnetnya, nah. Yang lain lihat ya. So. Ya, Budi. Sini aja kamu. Nih. Coba dipakai. Iya, udah. Oke, bisa nempel ya? Nah, dua. So. Silakan ke depan. Kita akan bayangkan ini adalah sebuah benda. Nah, anak-anak ini adalah sebuah benda. Ada yang pensil, ada yang sendok, ada yang gunting, ada yang paku. Siapa yang jadi magnetnya? Ini dia sang magnet kita. Kasih tepuk tangan. Oke, ini adalah magnet. Kita coba sang magnet ini dekati anak-anak, dekati benda-benda yang ada di sekitar. Coba yang mana yang kira-kira menarik? Oke, pensil. Coba didekati. Iya. Tidak katanya. Oke, lanjut. Gunting, sendok. Ya, iya. Ternyata pendekatan ya. Terus, iya. Ternyata mendekati magnet dia terus. Ternyata mendekati magnet terus ditambah lagi. Iya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Jadi berarti kesimpulannya, silakan duduk. Kalian sudah membuktikan bahwa benda-benda tersebut benar bisa ditarik dan tidak ditarik oleh magnet. Sebagai kesimpulannya, lihat ke depan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kita akan sama-sama menyanyi lagu magnet. Bisa? Bisa. Ayo kita nyanyi. Kita tahu bahwa pengertian magnet tadi benda yang mampu menarik logam, benda magnetis itu logam dan nikel. Kemudian kita tahu tadi sifat-sifat magnet yaitu dapat menarik benda yang bersifat logam, dapat menembus benda bening, kemudian apa lagi mempunyai dua kutub apa? Mempunyai medan magnet. Yang terdapat di mana medannya? Di ujung magnet. Kemudian diputar
tadi berikan contoh-contoh dari bentuk magnet. Ada magnet apa saja? Oke, magnet apa lagi? Ada magnet apa lagi? Yang terakhir mana? Kalah dipesakkan. So, magnet lingkarannya mana? Ada magnet lingkarannya mana? Ini nempel ternyata di paku ini. Ini ada magnet lingkaran. Jadi semua materinya silahkan kalian hafalkan ada di lagu tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siap? Bisa menjawab? Insya Allah. Semangat? Masih semangat? Ibu tanya, lihat di depan. Bagaimana jika magnet tidak ada di dunia ini? Hah? Pintu kulkas tidak akan merapat. Apa lagi? Lampu tidak akan menyala. Apa lagi? Di pangkalan kulkas tidak akan nempel. Jadi alhamdulillah berarti ada pemahaman dari kalian tentang adanya magnet. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian sudah paham tentang magnet. Mudah-mudahan nanti di rumah ketika menemukan benda tentang magnet kalian bisa memahami, oh ternyata magnet itu seperti ini. Oh ternyata kepentingan magnet itu seperti itu. Nah, di sini di pertanyaan yang kedua ada lagi. Nah, coba bayangkan bila alat bantu di sini jawaban yang satu yaitu. Oke. Sekarang yang kedua, coba bayangkan jika alat baru yang bisa bekerja dengan magnet itu apa? Coba bayangkan alat baru yang bisa bekerja dengan magnet itu apa? Coba kalian kalau misalnya nanti buat alat apa sih yang terbaru, yang model baru, yang bisa memakai magnet misalnya? Ayo coba. Nanti saya akan ciptakan sapu magnet misalnya. Jadi saya sapu sapu magnet. Jadi nanti kalau ada paku, ada jarum, ada apa ya nanti akan ikut sendiri tanpa harus kalian bersihkan, rapikan, dipel atau apa lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus punya keinginan, kemauan yang beda dari orang lain. Misalnya menciptakan alat baru tentang magnet. Siap? Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kehidupan kita masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.